tentang peristiwa perang Badar pada masa Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu apa itu perang Badar? Pernah dengar kan apa itu perang Badar? Jadi perang Badar adalah perang yang pertama yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan pada tahun kedua Ramadan. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam melawan dari 1.000 pasukan kaum Quraisy. Jadi perang Badar itu terjadi pada bulan kedua sesudah umat Islam melakukan hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang Badar tersebut. Pasukan umat Islam dalam jumlahnya kalah, tapi dia dalam semangat juangnya atau berjihadnya tetap semangat. Perang Badar itu terjadi pada saat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah pada pagi hari. Pasukan umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sementara pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Ada yang tahu apa itu Abu Jahal? Siapa Abu Jahal? Ya, kata. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi tersebut dari kawasan Badar. Pasukan dari kaum Quraisy mengarahkan pasukan 1.000 orang, 600 persenjata lengkap, 700 onta dan serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan tersebut, kaum Muslim tetap bersemangat dan melakukan jihadnya di bulan Ramadan tersebut. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pemimpin perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah, Saibah, dan Walid bin Utbah. Di antara pasukan kaum Quraisy tersebut menyelamatkan Islam terdapat kerabat Nabi Muhammad SAW dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman dari Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Hakim itu sepupu dari Khadijah dan lain sebagainya. Sesungguhnya pertempuran tersebut dalam perang Badar itu di luar perkiraan umat muslim. Sebab sejak awal Nabi Muhammad SAW telah merencanakan pelonggaran pasukan muslim untuk peperangan yang luar biasa tersebut atau biasa disebut dengan perang besar. Oleh sebab itu pasukan umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Nabi Muhammad SAW berdoa. Beliau merancang strategi perperangan tersebut. Dia menjajarkan pasukan kaum muslimin dalam formasi yang rapat dan juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasukan air kaum kafir Quraisy. Selain itu, peperangan ini juga diawali dengan pertempuran jarak jauh. Suatu pasukan kafir Quraisy tersebut bertolak belakang untuk menyerangnya. Umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara berlangsung. Mereka terlebih dahulu menambahkan anak-anak panah dan dari kejauhan. Kemudian barulah mereka menghembus pedang tersebut dan melakukan perang Badar. Perang Badar tersebut dimenangkan oleh umat Muslim. Kemenangan perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara kaum Quraisy yang kalah di peperangan Badar harus menelan kekecewaan, hati yang sedih gitu. Kenapa dia bisa kenapa dia itu bisa kalah dari perang tersebut? Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, perang Badar adalah peristiwa besar, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslim berhasil menang meskipun kalah dalam jumlahnya.
sebagai Yaum Al-Furqan alias hari pembeda. Sebab pada hari itu telah dibedakan mana saja yang menjadi hak atau yang batil. Saat itu Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan pertolongan untuk umat muslim dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, yaitu kaum kafir Quraisy. Kita lanjut ke hikmah dari perang Badar yang dapat kita teladani oleh umat muslim. Perang Badar itu diriwayatkan tidak memakan waktu lama, hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan muslim untuk menghancurkan pertahanan kaum kafir Quraisy. Segala kekacauan yang terjadi tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan perang tersebut. Setelah perang Badar itu usai, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulangnya, yaitu dia mengucapkan seperti ini: wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil atau perang Badar dan menuju jihad besar. Jadi maksudnya itu kita baru saja mengalahkan perang kecil, akan melanjutkan perang Badar yang selanjutnya, yaitu perang yang paling besar. Mendengar hal itu, para sahabat pun langsung terheran-heran, sebab perang Badar yang sangat menentukan nasib kaum muslim hanya dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai jihad yang paling kecil. Lalu para sahabat bertanya, apakah jihad yang lebih besar dari perang Badar itu, wahai Rasulullah? Nah, lalu Rasulullah menjawab, jihad melawan hawa nafsu, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi, menurut Nabi Muhammad SAW, melawan segala hawa nafsu tersebut adalah hakikat jihad yang sesungguhnya atau sebenarnya. Oleh sebab itu, salah satu dari hikmah perang Badar tersebut semangat berjihad melawan hawa nafsu. Meskipun demikian, saat terjadinya perang Badar terdapat keinginan bagi kaum muslimin untuk tidak melakukan puasa. Jadi kalau kita untuk berjihad itu kita tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan, kita diberikan kenikmatan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu dia bersabda, di antara kami yang berpuasa, namun ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, namun sebaliknya. Orang yang berbuka tidak mencela pula orang yang lagi berpuasa. Itu hadis riwayat Ibnu Mulakin. Perang Kudro pada tanggal 17 Ramadan tahun Hijriah yang dipimpin Rasulullah, yang terdiri 313 umat muslim dengan melawan 1.000 orang. 1.000 orang Mungkin sekian cerita kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.